Malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu di malam yang indah karena hari ini kita akan mempelajari matematika komputer 3. Terus terang, matematika komputer 3 ini atau kalkulus lanjut merupakan mata kuliah yang ditunggu-tunggu. Nah, yang ditunggu-tunggu katanya dosen matematika begitu. Ya, jadi mata kuliah yang kita tunggu-tunggu. Ya. Kita melanjutkan dari yang bahasan kemarin, kita sekarang masuk ke limit dan kontinuitas. Tapi beda, limit di sini tuh sama limit zaman kita matematika 1 itu beda. Ya, jadi limit dan continuity itu di sini variabelnya lebih dari 1. Ya, jadi ya kita akan mempelajari hal yang variabelnya lebih dari 1. Contoh gini ya, yang paling mudah. Setiap orang itu kan punya problem ya. Jadi misal di problemnya orang itu kan beda-beda ya, beda-beda. Kita lihat ini dalam sebuah limit ya. Jadi konsep limit yang ada ini sebenarnya bantu kita dalam kita mengenali batasnya itu sampai berapa. Jadi misal saya ambil contoh ya, di sini ada orang, ya sini ada orang, ini gambar orang gitu ya, ini ada orang, ya orangnya di sini merah ini, kemudian di sini ada limit yang dari sini. Ini mahasiswa ya, yang menyebabkan mahasiswa stres 1, apa kira-kira mata kuliah yang susah, yang kedua di sini selain mata kuliah susah apa, uang tidak turun, uang tidak ada, mendekati 0 ya. Akhirnya susah, jadi dia ditekan, si mahasiswa itu ditekan. Kemudian mereka ditekan lagi pergaulan, ya. Jadi temennya banyak ngajak ngopi, tapi dia nggak punya uang. Nah ini pergaulan. Ada tekanan lagi di sini apa? Gaya hidup. Ya, gaya hidupnya tinggi ya, karena ngikuti teman-temannya ya. Ini gaya hidup nekan, kemudian apalagi nah di sini hutang ya, debt ya. Pinjol lah, pinjol. Oke, terus apa lagi? Dimarahi dosen. Nah, dimarahi dosen. Nah, oke. Ya. Jadi kita itu bisa ditekan. Biasanya kalau limit di matematika 1 itu menekannya dari dua sisi. Dari sisi kiri, ini orangnya di sini ya, kemudian dari sisi kanan, kan gitu. Jadi limit kalau sisi kiri, limit X mendekati minus, nah gitu nulisnya ya. Kalau sisi kanan biasanya limit X plus gini biasanya, nah gini boleh ya, atau X mendekati 2 plus boleh ya. Ini nih cara penulisan. Nah,
Yang tekanan dari sisi kanan dan kiri kita sudah pelajari. Nah, di sini di matematika 3 kita akan melajari tekanan dari semua sisi. Jadi ini orang ini yang ada di sini ya, ini mahasiswa semester 3 ditekan dari atas, dari bawah, dari samping sini. Nah, ini kita mau cari batas dia stres. Nah, batas dia stres kapan? Nah, ini kita bisa cari ini. Jadi kita bisa mengetahui kapan mahasiswa itu stres. Nah, jadi kalian bisa masukkan ini sebagai sebenarnya penelitian. Nah, ini dalam bentuk penelitian. Misalnya apa? PKM, skripsi. Ya, sesuatu yang nggak ada gini, kemudian kalian create, ya, kalian create baru ya, kemudian dijual laku pasti, ya, laku tinggi. Karena apa? Orang mau niru, mereka nggak tahu rumusnya. Loh, gimana cara bisa tahu stres ya? Kamu harus cari limit per orang, batasnya sampai berapa? Gimana caranya cari limit orang? Nah, disinilah limit dan continuity ini bersumber dengan tujuan untuk bantu orang, ya. Jadi dia tujuannya si pencipta limit ini, limit itu kan batasan ya, batasan itu ilusi ya. Jadi batasan adalah ilusi, sebenarnya nggak ada. Kita batasi diri kita sendiri. Ya, contoh ketika kalian debat sama orang, misalnya debat edukatif, misalnya kalian adu argumen dengan dosen, mesti jawaban kalian, ya terang aja saya masih mahasiswa, orang itu sudah dosen. Nggak boleh begitu, nggak boleh, semua orang sama. Kita akan membatasi diri kita bahwa saya ini mahasiswa. Iya. Nah, contoh lagi, ada wanita yang ada masalah dikit ngambek, ya, terus nesu dan seterusnya. Ternyata ketika diberitahu, dia bilang, saya ini wanita itu sifatnya memang kayak gini, nah gitu. Jadi pembenaran terhadap sesuatu yang membuat limitnya dia terbatas, ya, limitnya dia terbatas. Bahwa kita dikasih waktu yang sama, ya, saya, kalian, Elon Musk, Bill Gates, sehari sama 24 jam, ya, sehingga limit kita punya limit tak terbatas untuk berkreatif, ya, limit kita tak terbatas. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi tujuan kita pada bagian ini untuk memberikan arti, ya, to give meaning to the statement. Nah, jadi kita memberikan arti penting bahwa limit x, y menuju a, b, fx, y sama dengan L. L ini value, ya. L ini value, L ini number, ya, angka. Ya, disinilah muncul awal parsial derivatif. Jadi parsial derivatif, turunan parsial, turunan yang variabelnya lebih dari 2 variabel bebas, lebih 2 atau lebih variabel bebas, itu kita sebut turunan parsial. Ya, turunan parsial yang kemarin. Nah, bahasan kali ini namanya persamaan diferensial parsial. Sama apa tidak? Beda. Persamaan diferensial parsial itu persamaan yang sama dengan 0, tapi dari diferensial, dari turunan-turunan, tapi dibuat menjadi persamaan. Contoh setiap ini, contoh yang paling mudah ya, saya jelaskan tentang persamaan diferensial parsial gini. Budi, misalnya ya, ada orang namanya Budi. Budi ini menikah dengan Wati. Ya, menikah dengan Wati lah. Nah, oke. Nah, ini ada Luffy di sini menikah dengan Wati ya. Oke. Kemudian
Budi ini punya salary, gaji per bulan 2 juta, Wati per bulan 3 juta. Berarti mereka take home pay dalam waktu sebulan itu 5 million ya, 5 juta. Kemudian Budi dan Wati berinisiatif, mereka pengen beli mobil. Mobil harganya 400 juta. Rumah belum punya ya, masih ngontrak. Sekarang kan lagi tren, orang belum punya rumah tapi mobil sudah punya dulu. Ya, beli mobilnya 400 juta, gajinya 2 juta sama 3 juta. Cukup nggak kira-kira? Nggak cukup nggak? Nggak cukup, secara rasional nggak cukup. Harusnya berapa mobil yang Budi dan Wati beli? Kalau gaji 5 juta, harusnya dia beli mobil 5 juta ini kalikan 12 bulan, harusnya dia beli mobil itu maksimum 60 juta. Mobil second, harusnya begitu Budi dan Wati. Tapi dia maksa, namanya orang ya, kita nggak tahu, dia maksa beli 400, oke. Kalau di persamaan diferensial, ini bisa aja terjadi, dia mampu beli 400. Caranya begini, ada faktor K1, konstanta, faktor kali gajinya Budi 2 juta, ditambah faktor konstanta kedua, kali gajinya Wati 3 juta, sama dengan 400 juta. Oke. K1 ini faktor kali gaji, K2 faktor kali gaji. Jadi supaya ketemu bahwa Budi penghasilannya ketemu 400, maka kalau misalnya K2 ini bernilai 100 kali 3 juta kan 300, berarti Budi ini kan 2 juta, berarti Budi cukup faktor kalinya berapa? 50. Nah, 50 kali. Jadi si Wati punya faktor kali 100 bulan kali 3 juta, Budi punya faktor kali 50 bulan kali 2 juta. Jadi ini sebenarnya nggak bulan nggak apa-apa, pokoknya 50 kali 2 juta. Contoh, ketemulah 400. Mungkin saja, contoh gini, Budi ini kerjanya jualan gorengan ya. Jadi dalam waktu sebulan dia dapat bersih 2 juta. Ya, berarti Budi harus buka franchise 50 cabang. Wati harus buka 100 cabang. Ya, jadi Budi 50 cabang, Wati 100 cabang. Dan dia nggak kerja cabang itu, ada orang yang handle. Nah, kemungkinan ini 400 ketemu. Nah, di sini kita namakan 50 dan 100 ini adalah leverage. Ya, atau faktor kali. Ya, leverage atau faktor kali. Daya ungkit ya, daya ungkit supaya pendapatannya lebih banyak. Nah, ini yang dinamakan yang seperti ini namanya kombinasi linier, atau di Google kalian bisa cari linear combination. Ya, linear combination ini cara kita menyajikan dari 400 kita jabarkan supaya itu mungkin terjadi dengan beberapa faktor ini. Jadi kalau kita lihat, kalau si Budi buka cabang segitu, Wati buka cabang segitu, dalam sebulan dia mampu beli mobil. Jadi tidak hanya nunggu setahun, tapi dia harus effortnya segini, ya 50 cabang. Ya, oke. Nah ini contoh sederhana dari namanya kombinasi linear. Ya, jadi parsial derivatif itu satu saja yang dipilih, si K1 punya Budi atau faktor
kali Punyawati. Ya, dua-duanya diambil boleh, ya nggak masalah. Oke, nah itu cerita dari ini, teks yang ada di sini. Kemudian kita lanjutkan ke contoh. Nah, contohnya begini, kita bisa mencari sebenarnya area luasan yang diapit oleh bagian lain. Contoh begini, ini kan ada bundaran ya, ada lingkaran, circle di sini. Circle. Nah, circle ini punya batas kan? Dia di sini ada batas garis. Di sini juga punya batas. Ya, jadi punya batas. Sehingga setiap daerah itu selalu ada namanya batas. Nah, batas ini itu kita sebut dengan limit. Nah, batas ini kita sebut sama yaitu limit. Apakah batas bisa diukur? Bisa. Jadi misalnya ini bundaran, ini ada batas garis. Jarak ini ke sini itu bisa diukur. Ya, bisa diukur ini. Jadi kalau ditanya mahasiswa ambil 24 SKS, kapan dia stres? Itu bisa diukur. Ya, tingkat stresnya itu loh terjadi kapan, tanggal berapa, bisa diukur lewat faktor-faktor yang lain. Ya, contoh, ada teori jika fx, y adalah polinomial, poli itu banyak ya, poli banyak, politeknik, politeknik berarti banyak teknik di sana. Ya. Jadi poli itu banyak, maka limit x, y mendekati AB fx, y sama dengan fa, fb. Ya, sebenarnya ini tidak sama dengan, tapi nulisnya gini, ekuivalen, ya, nggak ada karena ini mendekati, ya, bukan equal. Ya, jika fx, y sama dengan px, y per g, y, di mana p dan q polinomial, maka limitnya sama dengan ini. Ya, jadi artinya ya sesuai fungsi lah. Kalau dia pembagian ya ikut pembagian gitu ya. Dan nilai ini tidak boleh nol, ya jelas. Kalau nol ini pasti tak hingga, ya tidak boleh nol. Limit x, y mendekati AB, px, y sama dengan L, L-nya tidak sama dengan nol. Berarti limitnya bernilai bilangan dan ada. Dan limit qx, y sama dengan nol. Ya, jadi ini gini artinya. Kalau limitnya px, y tidak sama dengan nol dan limitnya ini tidak sama dengan nol yang atas dan yang q-nya nol, maka kan tak hingga ya. Jadi p-nya ini L bilangan ya atau konstan dibagi nol. Kan tak hingga ini. Nah, tak hingga kan. Nah, maka dari itu dia disebut doesn't exist ya. Jadi doesn't exist, tidak ada. Jadi limit itu kalau ada itu bukan tak hingga nilainya ya. Ada ya memang ada. Ini beda sama yang kemarin kita belajar. Kalau di limit ya, yang pertama itu kan gini, limit P dibagi 0 hasilnya tak hingga, ya sudah hasil limitnya ya tak hingga ini ya selesai. Tapi di polinomial tidak ya, di polinomial tidak, sehingga ini kita sebut tidak ada itu karena ada ya. Dikatakan tidak ada itu karena ada. Oke, contoh limit x kuadrat y plus 3y x-nya 1, 2, kita tinggal masukkan ya 1 ke sini, 1 kuadrat kali 2 tambah 3 kali 2, 8
Ya, ketemulah jawabnya 8. Kemudian yang kedua, X kuadrat plus Y kuadrat dan seterusnya dan seterusnya. Perlu kita ingat kalau X, Y dimasukkan ke sini, ya, dimasukkan ke bawah, maka kita menemukan apa? Nilainya adalah 0. Ya, 0. Maka dari itu limit ini tidak ada, sehingga ini bernilai 1, kemudian ini 0, maka doesn't exist. Ya, ini ngikuti yang atas ini, ya. Ini, ya, ngikuti teorema. Ya, ini teorema, jadi suatu saat bisa jadi salah ini, ya. Kalau ada orang yang berhasil membuat pembuktian bahwa itu salah. Kita lanjutkan contoh kedua. Tunjukkan bahwa fungsi f terdefinisi sehingga tidak memiliki limit. Tidak memiliki limit di 0. Ya, kita coba lihat. Kita ingat ini ada sumbu X, ke sini ada X, ada Y, kemudian ke atas ada Z. Y-nya di sebelah sini boleh ya, gambar di sini juga boleh, terserah. Tapi dia taruh sini, bebas ya. Kemudian ada macam-macam ya. Nah, kalau dari atas seperti ini. Nah, ini namanya bentuk gradien descent. Gradien descent. Ini kita pelajari di mata kuliah mesin learning. Nah, nanti kalian akan belajar seperti ini. Biasanya yang ngajar Pak Haris. Nah, Pak Haris yang ngajar ini. Ya, kalau kita lihat dari atas, ya, mirip dengan kontur. Ini kita lihat bahwa ternyata ada satu, semua ini menuju ke sini, ya, ke 0. X, Y-nya 0, X-nya 0 di sini, tapi Z-nya 0 di sini, ya, tingginya di sini. Nah, di gambar ini kita lihat bahwa kalau ini ditarik garis, garisnya di sini putus, ya, ini tidak nyambung di sini, tidak nyambung. Kemudian di sini juga broken, ya, broken, sehingga ada rumus bahwa tidak kontinu, ya, jadi tidak kontinu, bahwa syaratnya terdefinisi dan punya limit itu adalah kontinu. Ya, jadi itu ya. Jadi titiknya di situ adalah broken, ya, alias tidak kontinu. Ya, oke. Kemudian nomor ini cuma masukkan aja, sama aja ya. Contoh soal ketiga ini, masukkan 0 ke sini aja, sama aja, nggak ada yang susah ya. Kemudian kita masuk ke komposisi. Komposisi ini penggabungan dua, ya, jadi komposisi biasanya kita mengetahui di mata kuliah statistik, ya, probabilitas dan statistik itu ada namanya kejadian bersyarat. Ya, kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat ini contoh yang paling mudah. Peluang mahasiswa peluang lulus matematika 3 dengan syarat
matematika 2 sama dengan lulus, ya, dan matematika 1 sama dengan lulus. Nah, ini. Jadi, berapakah peluang kalian lulus matematika 3? Ya, dengan syarat matematika 2 lulus dan matematika 1 lulus. Kalau matematika 2 tidak lulus, kemudian kalian ngambil matematika 3, jelas syarat ini tidak mungkin, karena di mat 2 tidak lulus, kalian masuk mat 3. Ya, jadi ada syarat. Jadi kita juga bisa prediksi peluang nilai. Berapa peluang di matematika 3 ini dapat A dengan syarat matematika 2 dapat A dan matematika 1 dapat A, terus dan dosennya sama. Nah, oke. Ya, jadi berapa peluang matematika 3 dapat A? Ketika matematika 2 dapat A dan matematika 1 dapat A dan dosennya sama semua antara M1, M2 dan M3. Ya, kita bisa memprediksi untuk laju penduduk juga bisa. Kita bisa pakai juga, ya. Jadi kalau di kampus itu di GKB lantai 1 ya, gedung kembar itu A20, A19. Di lantai bawah misal kita kasih, itu kan kalau mau naik lift itu kan ada monitor ya. Nah, kalau misal monitor kita ganti monitor stres. Nah, jadi mahasiswa cukup hadapkan wajahnya ke monitor, di situ ada kamera, langsung dia deteksi, oh wajahnya si A, si Budi misalnya ya, Budi IPK sekian, 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 habis ini mata kuliahnya matematika 3, jamnya siang. Terus si komputer lihat, saya tidak melihat Budi berada di kantin manapun di UM. Nah, akhirnya diprediksi Budi di 15 menit masuk matematika 3 akan hilang kendali. Jadi artinya si Budi ini hilang kendali itu sudah nggak fokus, ya, nggak fokus. Baiklah, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau tanya? Tidak ada ya. Jelas tidak ada. Malu-malu semua ya. Kita lanjutkan lagi. Bola ini hal yang unik ya. Jadi kalau kita lihat di dalam dimensi 2 itu kan lingkaran, naik ke dimensi 3 jadilah bola ya. Ini two space, ini 3 space. Nah, jadi lingkaran bisa jadi bola. Bola jadi apa? Nah, itu yang susah kalau ditanya begitu. Karena ini dimensi 4 kita nggak bisa bayangkan jadinya apa. Nah, satu hal yang penting di sini ada namanya neighborhood, ya, tetangga, ya. Tetangga dengan radius delta. Jadi zona neighborhood, ya, zona tetangga di sini radiusnya ini. Kalau semakin jarak dengan tetangga itu semakin dekat, bola itu mudah rusak atau mudah awet. Nah, misalnya segini ya, bola ini sama bola kecil ini. Nah, jarak tetangga segini, kecil. Jadi kalau diinjak ini pasti cepat pecah. Ya, rusak. Itu yang besar, yang jaraknya semakin besar ya, deltanya semakin besar, ini dia akan
lebih stabil ya. Jadi makanya ban mobil itu semakin besar bannya, kecepatan tinggi semakin bagus. Tapi kalau bannya mobil itu kecil, LCGC, terus bannya kecil, ya dia akan semakin mudah mengalami pecah. Di sini ada soal di contoh 4 ya, describe the point XY, apakah di mana fungsi berikut continue. Hx, y, 2x plus 3y dibagi y min 4x kuadrat. Ya, jadi H, ini H itu merupakan fungsi rasional. Ya, rasional itu fungsi yang dapat dibagi, artinya ini dibagi itu gitu ya. Sehingga karena dia rasional, maka dia continuous at every point selama yang bagian bawah nggak nol. Ini dia continue. Ya, jadi continue kalau yang bawah tidak nol. Tapi kalau yang bawah equal to zero, ya equal to zero, yang bawah ini nol, misal, maka kita ketemu Y sama dengan 0 kan gini. Maka Y sama dengan 4X kuadrat. Ya, maka Hx, Y itu continue except ya, kecuali ya pada parabola Y sama dengan 4X kuadrat. Ya, jadi tidak continue ketika melewati garis Y sama dengan 4X kuadrat. Jadi continue tidaknya itu tergantung. Kalau di mat 1 kita satu aja nggak continue, ya sudah nggak bisa, ya nggak bisa dilakukan. Tapi di sini satu nggak continue, yang atas masih bisa, ya masih bisa dipakai. Ya, kita lanjut ke yang B, cos. Ya, nilai cos itu kan fungsi yang naik turun ya, naik turun, continue nggak ya, continue ya, continue untuk semua bilangan ya. Kalau di sini misalkan T boleh jadi cos. Cos itu adalah continue untuk semua X, Y. Ya jelas, yang continue itu sin, kemudian cos. Ya, tangan tidak ya, jadi sin dan cos. Oke. Kita ada contoh soal ya. Kita kerjakan aja ya contoh soalnya. Ya, yang awal aja. Limitnya ada atau tidak ada? Oke. Mungkin nomor 6, 10. Oke, kemudian sudah itu dulu aja ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Dua nomor aja dulu. Nomor 6 dan 10. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya, ngerjakan 2 soal. Yang sudah selesai bisa menuliskan di kolom chat ya. Nomor, kita mulai nomor 6 dulu ya. Nomor 6 ada atau tidak ada? Ya, limitnya ada atau tidak ada? Silakan tuliskan di kolom chat.
Wah, ini banyak sekali ini. Ya. Oke. Untuk nomor 6 berapa nilainya? Ada yang 0, ada yang -1. Oke. Sudah, kita banyak yang menjawab -1 untuk nomor 6, ya, untuk nomor 6. Kita lihat nomor, saya belum bilang benar salah ya. Kita lihat nomor 10 sekarang. Nomor 10 jawabnya apa? Oke, nomor 10, silakan jawabnya apa? Ada yang jawab enggak ada yang doesn't exist ya. Oke. Oke, kita coba menjawab bersama ya untuk nomor 6. Ya, nomor 6 kebetulan jawabnya -1. Ya, benar. Oke. Kemudian untuk nomor 10, nomor 10 jawabnya ada yang tidak terdefinisi, ada yang 0, ada yang tidak ada ya. Nomor 10 jawabnya adalah 0 ya. Jawabnya adalah 0. Oke. Kalau nomor 6 udah jelas ya, nomor 6 udah jelas. Nah, sekarang yang nomor 10 ya. Nomor 10, cara menjawabnya adalah dengan memfaktorkan yang bagian atas ya. Di nomor 10 yang bagian atas itu kita faktorkan dulu sehingga sini ya, nomor 10 mana? Oh, ini X pangkat 4 itu sebenarnya X pangkat 2. Sehingga kita bisa tulis gini, X pangkat 4 itu sebenarnya gini, X pangkat 2 min Y pangkat 2 pangkat 2. Nah, ini sebenarnya kita bisa bikin menjadi X kuadrat plus Y kuadrat kali X kuadrat min Y kuadrat. Per bawahnya kita tulis X kuadrat plus Y kuadrat. Ini juga per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kebetulan di sini yang ini sama, coretlah ini ya. Tinggal X kuadrat min Y kuadrat. Masukkan nilai 0 ke sini. 0 kurangi 0, 0 ya. Jadi 0 kurangi 0 adalah 0. Oke. Itu untuk jawaban nomor 10 ya. Nomor 6
sebagian besar sudah benar ya, tinggal masukkan aja untuk nomor 10 itu jawabannya. Oke, saya rasa tidak ada masalah ya. Jadi yang jawab 0 ada tadi. Nah, itu saya lihat beberapa yang jawabnya 0. Oke, ya, yang tidak ada juga ada ya. Tidak terdefinisi juga ada ya. Jadi ya nggak apa-apa, latihan ya. Oke. Nah, kita ini adalah pendahuluan sebelum masuk ke persamaan diferensial. Jadi ini baru pendahuluannya tentang limit versi dua variabel atau lebih. Nah, masuk inti persamaan diferensial. Saya ambilkan tutorial dalam bahasa Indonesia karena nanti kalian kalau ngikuti buku ini agak membingungkan, sehingga di sini lebih realistis. Kita masuk ke persamaan diferensial orde 1. Orde 1 ini orde yang paling mudah katanya ya. Nggak usah percaya ya. Jadi katanya itu paling mudah. Ini yang paling mudah. Jadi teori kalkulus mengatakan bahwa turunan, jadi F besar diturunkan itu jadinya F kecil. Ini cuma kode aja, kode penulisan ya. Sehingga sudut pandang ini akan bermanfaat ketika menyelesaikan persamaan diferensial ya. Contoh, kita masuk ke sini aja. Nah, ada persamaan diferensial gini, yang bunyi gini ya, laju ya atau kecepatan perubahan gini ya, kecepatan habisnya uang saku. Misal S ya, S ini adalah uang saku mahasiswa, maka kecepatan uang saku berubah terhadap waktu dipengaruhi oleh jumlah uang saku itu sendiri per bulannya. Jadi S ini rupiah yang kalian terima dari orang tua, K ini faktor kali. Jadi faktor kali. Jadi kecepatan uang saku, kalau faktor kalinya besar, kecepatannya makin besar. Contoh, uang saku kalian dikasih orang tua misalnya 1 juta. Sebulan habis. Ya, sebulan habis 3 juta, sebulan habis, pertama nggak habis, berikutnya pasti habis. Kalian dikasih sebulan 5 juta sama orang tua kalian, habis nggak? Habis. Ya, habis. Karena apa? Ya, namanya barang dikasih ya, kecepatannya itu semakin cepat. Ya, makin cepat habisnya. Ya. Nah, ini perubahan kecepatan. Nah, diferensial itu tujuannya untuk memodelkan situasi dalam alam kondisi sebenarnya. Contoh, P sama dengan F per A. Ya, P ini tekanan, pressure, F ini adalah force, gaya dalam Newton. Berarti apa? Kalau gayanya banyak, tekanannya banyak. Kalau tekanannya banyak, gayanya juga besar. Ya, itu hubungan ini disimbolkan. Jadi kita melihat laju itu dari sini, kecepatan dan seterusnya. Biasanya diketahui gini. Jadi orang BPS itu kan survei dari rumah ke rumah, terus mereka nyimpulkan, Pak, ternyata orang tua itu
biaya hidupnya lebih banyak daripada orang usia 20 tahun. Jadi semakin tinggi umur, semakin usia itu naik, ya. Jadi usia semakin naik, maka biaya hidup semakin naik. Ya, karena apa? Beli obat, kemudian vitamin supaya dia sehat, terus makanannya bergizi, semua itu kan mahal. Ya, beli buah, beli macam-macam itu kan mahal. Nah, usia naik, maka biayanya naik. Terus apa lagi? Kalau usianya naik, biayanya naik, terus yang turun apa kira-kira? Waktu belanja. Ya, waktu belanja turun, kemudian apalagi sosialisasi naik, Jadi kalau kita modelkan gini nanti, perubahan usia terhadap waktu dipengaruhi oleh biaya B dikalikan dengan sosialisasi dibagi waktu belanja. Nah, waktu belanjanya di bawah karena apa? Nah, ini waktu belanja turun berbanding terbalik. Sehingga kalau B biayanya naik, kemudian sosialisasinya tinggi, biaya hidupnya naik, sosialisasi tinggi, dia tergolong orang yang usianya semakin bertambah. Ya, jadi rumus seperti ini dikrit oleh persamaan diferensial. Seperti ini diciptakan oleh soal cerita yang ada di sini. Nah, ini tentukan persamaan kurva yang melalui titik 1, min 1, 2 dan gradiennya pada tiap titik sama dengan 2 kali absis. Sama dengan 2 kali absis. Gradien itu turunan pertama. Nah, ditulis seperti ini, ya, dan seterusnya. Nah, nanti habis itu ini diintegralkan, ketemulah x kuadrat plus c. Nah, ini ya, jadi yang saya tuliskan di sini ini pekerjaan jurusan, bukan jurusan matematika, jurusan matematika terapan. Ada jurusan ini, ada di Indonesia ada. Jadi jurusan matematika terapan. Dia pelajari ini aja, tapi kompleks. Yang diajari banyak. Nanti dia masuk kemana? Biasanya mereka ambil S2. Jadi mereka itu menguatkan basic di S1, kemudian mereka ambil S2, ada yang di data science, ada yang programming, ada yang macam-macam. Ya, bahkan ada orang yang menemukan dengan formula, ya, dia menemukan kapan pengembangan software itu gagal. Jadi dia bisa memprediksi, misal ya ada software dibikin oleh developer, ya, dia kontrol bagus pakai DevOps, kemudian Docker dan kawan-kawan, kemudian suatu saat sistem itu yang diciptakan oleh orang itu bisa memprediksi ini pasti gagal proyek ini. Ya, dengan formula seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Persamaan diferensial itu ada yang bisa diselesaikan dengan yang namanya pemisahan variabel, ya. Pemisahan variabel itu gini, ada ruas sama dengan di sini khusus X, di sini khusus Y, atau di sini khusus X, di ruas kanan khusus Y. Ini namanya pemisahan variabel. Contoh,
integralkan ini, dy dx, integralkan ini. Nggak bisa ini. Ya, karena apa? Ini ada y. Nggak ada y ini nggak bisa. Y ini mengandung x. Ya, ingat, ini dimensi 2. Ya, ini dimensi 2, ingat, bukan dimensi 3. Kalau 3, y-nya kita anggap konstan, tapi ini dimensi 2. Ya, jadi nggak bisa, maka itu kita pindah. Dipindahlah. Oh, y ini pindah ke sebelah sana. Sehingga jadi y dy. Yang x-nya pindah sini. Nah, ketemulah sin x plus x kuadrat dx. Nah, cocok ya, kiri y, kanan x, integralkan aja. Nah, integralkan. Integral y dy. Nah, kalian tahu jawabnya adalah setengah y kuadrat. Setengah y kuadrat sama dengan integralnya sin adalah min cos x plus sepertiga x pangkat 3, ya, plus c. Nah, kita tahu akhirnya sudah sampai sini aja nggak apa-apa. Ya, sampai sini aja nggak apa-apa. Ini nggak harus dikalikan ke kanan. Kalau mau dikalikan ya boleh sih. Ketemu y kuadrat ya. Nggak usah wis ya, biar gini aja. Ini yang dinamakan pengintegralan dengan pemisahan variabel. Jadi kalau ketemu model seperti ini, ubah, kalian ikuti ini. Y-nya di kiri, X-nya kanan, atau X-nya kiri, Y-nya kanan. Ya, ikuti ini aja. Setelah diikuti, dipindah jadi seperti ini. Ya, kalau sudah jadi seperti itu, apa yang terjadi? Ya sudah. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Nggak ada lagi ya? Oke. Saya rasa sudah jelas ya. Kita bisa lanjutkan ke contoh berikutnya. Ya. Kita lihat di contoh berikutnya. Nah, kalau ini jadi gini ya, dikalikan ke. Kalau C1 ini C2 ditulis boleh ya. Kalau ada 2 tulis, atau dijadikan 1 cukup saya tulis C di sini ya. C ini artinya C1 min C2 atau C2 min C1 sama aja. Hasilnya tetap C. Ya. Nah, ini biasa digunakan di mana? Di head transfer ya. Kemudian peluruan, ini head transfer. Transfer panas ya. Hukum pendinginan Newton lah ini. Jadi separasi variabel adalah membagi dengan variabel yang tidak ada di tempat lain. Oke. Berikutnya ini adalah contoh kurva ya, kita lihat yang bawah aja. Nah ini contoh di sini ada bentuk persamaan diferensial yang tidak separable ya. Jadi biasanya kan gini, tidak separable itu kita nggak bisa misah dia x y-nya di kiri atau di kanan. Jadi di soal itu dy per dx sama dengan 2x min 2y. Dia kan nggak bisa, x-nya kita kali ke sini, ini tetap mengandung x. Ini kita pindah ke sini, x-nya tetap ada di bawah. Ya, maka dari itu ada rumus. Rumus ya, polanya seperti ini ya. Ini namanya persamaan diferensial dengan bentuk umum.
ya, supaya variabelnya bisa dipisahkan. Maka ini bisa kita pindah ke sana sehingga persamaan ini menjadi dy per dx, ya, kemudian min 2y-nya kita pindah, plus 2y sama dengan 2x. Nah, oke. Nah, P ini diambil oleh angka 2, kemudian Q diambil oleh ini 2x, ya. Jadi kita punya Px adalah 2, Qx adalah 2x, ya. Nah, metode penyelesaian ini namanya faktor integrasi. Ya, kita sebut dengan FI. Kita lanjutkan, ya. Di faktor integrasi ini kita menyelesaikannya menggunakan formula seperti ini. Ini solusi umum. Solusi umum ini artinya dia mengeliminasi, ya, mengeliminasikan, atau gini, kalian baca dulu ya, baca aja dulu. Nanti mumet kalau belum baca. Tadi dari sini ya. Dari sini nggak ada masalah, nah sampai sini. Coba baca 3 menit. Silakan. Maisa, silakan. Tidak ada. Oke, ada solusi umum, ada solusi khusus, ya. Jadi gini, untuk memudahkan penjelasan antara persamaan diferensial dengan faktor integrasi, kita lihat contoh ini aja. Ya, kita lihat contoh. Gini, ada solusi umum dan solusi khusus. Umum itu dia berlaku umum dan ada C, ya. Contoh gini, x dy per dx sama dengan x kuadrat plus 3y, x-nya lebih dari 0. Maka kita tulis persamaan dalam bentuk yang standar, sehingga ketemu dy per dx min 3y per x sama dengan x, ya, sama dengan x, x-nya lebih besar dari 0. Ingat bahwa kenapa kok x kuadratnya tidak di situ? Kita lihat rumusnya, ya. Rumusnya di sini adalah px y q x, ya, px y q x, ya. Jadi p-nya ini ada x-nya, ya. Kalau tidak ada, ya biarkan. Tapi di sebelah sini, x ini kan nggak butuh x di sebelah kiri. Maka dari itu kita bagi x. Ini nggak butuh ini. Ya kan? Sehingga semua ini kita bagi dengan x. Ketemunya dy per dx, x kuadrat jadi x, 3y, 3yx. Menurut rumus faktor integrasi, yang sebelah kanan tetap x saja. Oke, x ini tetap di kanan, 3y per x terpaksa kita pindah kiri. Nah, rumus yang tadi itu, ya, itu kan rumus aslinya, itu kan gini.
dy per dx plus p x y sama dengan qx. Y-nya ada di sini. Berarti P adalah min 3 per X. Nah, ini min 3 per X, Qx-nya adalah X. Dengan faktor integrasinya adalah E pangkat integral Px ya. E pangkat integral Px dx. Jadi ketemunya E pangkat min 3 ln X. Min 3-nya naik ke sini, ke min 3, supaya bisa turun jadi X pangkat min 3. Nah, X pangkat min 3 ini kita sebut dengan faktor integrasi. Artinya apa? Semua dikalikan dengan X pangkat min 3 atau seper X pangkat 3. Ya, akhirnya persamaan diferensial ini, ya, akhirnya persamaan ini menjadi dy per dx min 3y per x, ini yang sebelah kiri ya, kita kali dengan seper x pangkat 3 atau x pangkat min 3, maka sama dengan seper x pangkat 3 kali dy dx min 3y per ini dengan ini, x3 dengan x, jadi x pangkat 4 kan. Ya, ketemulah x pangkat 4. Sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk d per dx, ya ini kan satu ya, karena ini satu, disable boleh, sehingga dy per dx pangkat 4, nah kemudian dipisah supaya mudah diintegralkan, sehingga kita punya d, harusnya kan dy per dx pangkat 4, d dalam kurung y per x pangkat 3, ini dx-nya di luar sini. Loh, apa boleh begini? Bisa, ya, bisa dilakukan. Tapi ini jangan dicampur sama ini, dx pangkat 4 jangan dicampur ya, nggak boleh dicampur. Ya, saya nunggu tadi ada yang protes, tidak ada yang protes. Ini nggak boleh ya, nggak boleh dicampur, sehingga tetap begini. Sama dengan, ya, sama dengan kalau ini kita lihat yang sebelah kanan, ini kan X ya, tulis X, tadi kan ini sebelah kiri aja, yang sebelah sini, yang kanan itu X, dibagi sama X pangkat 3, sama dengan seper X kuadrat, sehingga kita punya persamaan, D per dx, Y per ini sama dengan seper X kuadrat. Nah, dari situ kemudian kita temukan penyelesaian, ya ini kita integralkan, maka d per dx-nya hilang, tinggal y per ini, integral seper x kuadrat, jadi min seper x plus c. Jadi solusinya ini, ya solusi umum, ya persamaan diferensial. Kalau khusus ya tinggal masukkan angka. Ya, kalau khusus tinggal angkanya dimasukkan, seperti contoh yang bawah. Nah, inilah. Nah, ini ya. Bisa pakai angka itu dimasukkan, bisa. Nah, ini contoh dari soal persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial ini larinya kemana? Interpolasi, ya. Interpolasi. Saya sekarang dapat pekerjaan yang menggunakan formula interpolasi dan tren analisis, ya, dari salah satu perusahaan, ya, dan pekerjaan ini. Jadi pakai platformnya Hadoop, ya, pakai Hadoop. Bagus untuk komputasi, cuma banyak modul di Hadoop yang saya nggak suka, akhirnya tetap larinya ke Python. Ya, larinya tetap ke Python. Dan jarang orang yang bisa mengerjakan formula untuk orang informatika. Karena apa? Orang informatika nggak suka
matematika, masalahnya dari situ. Ya. Saya share tugas mahasiswa ya yang pernah dikerjakan oleh mahasiswa teknik informatika ketika saya mengajar matematika lanjut ya. Oke, ini. Jadi dulu namanya kalkulus lanjut, terus ganti matematika komputer ya. Saya itu kadang bingung, namanya berubah-ubah ya. Tapi yang merubah bukan saya ya. Tiba-tiba namanya ganti. Ya. Jadi saya masih ingat mahasiswa ini saya ngajar mahasiswa ini dulu ya, angkatan 2015 ya. 8 tahun yang lalu ya. Yang jelas mereka semua udah lulus, udah lama lulus ya. Mungkin ada yang sudah punya anak, yang belum menikah pun juga mungkin ada yang kerja di mana-mana ya. Saya simpan tugasnya. Kita lihat sekarang, tugas mereka adalah menghitung kapasitas Bandara Internasional Kuala Namu, Medan. Ya, jadi waktu itu saya beri tugas, kalian hitung di Bandara Kuala Namu kira-kira berapa pesawat terbangnya itu berkumpul di jam berapa. Jadi saya tanya jam berapa pesawat paling banyak berkumpul, kemudian mereka mengerjakan. Jadi pertama kita pantau melalui Google Earth ya, kita cari luas ya, luas apron dan seterusnya sampai jumlah pesawat yang parkir ini mereka tarik ya dengan bantuan teknologi ya, dengan Google Earth. Kemudian saya bilang kalian harus punya akses ke monitor yang ada di bandara. Jadi di monitor itu ada sekarang landing, delay dan seterusnya, kalian harus akses. Nah, monitor di situ. Akhirnya mereka dapat akses seperti ini. Jadi mereka menggunakan flag radar ya untuk mengakses informasi kedatangan. Kemudian mereka juga akses di jam-jam tertentu juga. Jadi kita bisa lihat itu ya, pesawat naik, turun, kemudian nah ini jadi mereka amati bahwa setiap jam 7 sampai 8 itu ada pesawat 5 ya masuk, jam 8 sampai 9 itu 11, jam 9 sampai 10 7 ya, 7 lumayan sepi ya, lumayan sepi. Rata-rata pesawat yang mendarat 7 atau 8 pesawat per jam ya. Kemudian mereka lihat jadwal sekarang di yang on ground itu berapa pesawat. Habis itu kemudian didata. Jadi pada jam 5 sampai 6 itu ada 1 pesawat. Jam ini 2 pesawat. Jam ini karena pesawat itu kan masuk keluar. Akhirnya mereka melakukan interpolasi. Ini dalam tabel ini namanya tabel interpolasi ya. Kemudian dengan formula ini kita tahu bahwa formulanya seperti ini ya. Mereka hitung manual. Sebenarnya ada pakai program komputer bisa, cuma saya nggak bolehkan. Kalian harus hitung manual biar tahu. Kemudian akhirnya ketemulah angka. Nah, akhirnya ketemulah angka perkiraan bandara penuh. Bahwa bandara itu penuh pada 8 September 2016 jam 4.42 ya. Bandara diperkirakan penuh jam sekian. Nah, ini salah satu penggunaan interpolasi untuk
memprediksi kapan bandara itu penuh tanpa kita connect langsung ke bandara. Ya, tanpa kita pergi ke sana pun kita bisa tahu kapan bandara itu penuh. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Tidak ada ya. Oke. Saya ingin kasih tugas yang sama dengan ini ya. Untuk bandara, tapi saya tidak kasih tugasnya dalam bentuk menghitung kapan bandara penuh, tidak. Saya pengen kalian buat peta kontur, ya, peta kontur seperti yang di buku tadi yang ada limit-limit tadi itu, ya, peta kontur gini, ya. Bentar saya jelaskan ya. Ada pertanyaan, kalau ada delay ya, delay itu nggak ada masalah ya, yang penting nggak cancel aja ya, jadi pesawatnya tetap dihitung masuk ya. Kalau cancel itu yang menyebabkan prediksi interpolasinya gagal ya, jadi prediksinya ada. Jadi gini, saya ingin kalian belajar sesuatu di flight radar ya. Jadi kalian habis ini buka flight radar ya. Nah, ini penerbangan saat ini ya yang terjadi di atas kita. Jadi dengan data ini kita bisa tahu pesawat mana saja yang sedang terbang. Misalnya di sini ya, ini Garuda Indonesia tujuan Jakarta dan Pasar. Dia tadi harusnya nanti dia akan mendarat jam 10 ya. Jadi dari Jakarta jam berapa tadi ya. Jadi nanti dia akan mendarat jam sekian ya, estimasi. Jadi rutenya kita bisa lihat ya. Nah, kali ini kalian bisa cari ya informasi, bukan hanya jumlah kapan bandara itu penuh, bukan, tapi informasi kurva ketinggian pesawat ya, pesawat itu terbang dalam ketinggian berapa, sehingga saya misalnya ya, saya pergi dari Jakarta dan Pasar dengan pesawat ini ya, misalnya ya, kalau kita lihat di pesawat ini, dia punya detail altitude-nya 41.000 kaki ya. Jadi pesawat ini punya ketinggian 41.000 kaki. Pesawat ini yang di belakangnya Batik ini ya, Batik ini rute Halim Surabaya, ini ketinggiannya 24.000 kaki ya, 24.000 kaki. Jadi artinya kalau ketinggiannya segitu, artinya kan pesawat itu walaupun hadap-hadapan nggak bisa tabrakan karena ketinggiannya yang berbeda ya. Nah, kita petakan antara ketinggian pesawat yang terbang. Jadi nanti kita petakan ketinggian pesawat yang terbang itu
Sebentar. Nggak bisa dicoret-coret ini. Nggak bisa. Oke, sini aja ya. Saya coret di sini aja. Jadi gini, kalian petakan dalam koordinat sumbu X dan Y. X, kemudian ini Y. Ya. Ini misalnya pesawatnya Batik. Ya, di sini. BTK, kemudian Garuda Indonesia, ya, dalam rute yang dilalui sama, ya. Jadi mencari rute yang dilalui sama itu di garis ini lah. Garis ini tadi kan kelihatan lah seperti ini ya. Ini kan Jakarta Denpasar, ya. Kemudian rute ini diikuti oleh Batik juga. Nah, ini kan rutenya sama. Kemudian diikuti Garuda dan seterusnya. Oke. Dari situ kemudian kita buat ketinggian altitude. Ya, jadi kita pantau. Misal ini ketinggian 10.000, ini 20.000. 30.000, 40.000 ketinggian pesawat. Batik misalnya tingginya di sini. Garuda misalnya di sini pada jalur yang dilewati mirip ya bekasnya jalur. Kemudian ini di sini. Ada lagi di sini. Kemudian ada lagi di sini. Ini tingginya ini tetap. Jadi dia nggak akan berubah. Artinya kalau pesawat ini melewati jalur ini ya tingginya sekian. Ya. Nah, dari situ nanti kalian ini kan ketemu garis ya. Ketemu garis kan gini. Titik, 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 titik. Nah, dari sini dilakukan namanya regresi. Nah, regresi itu garis di tengah ya, garis di tengah gini yang membagi titik-titik ini menjadi sama jaraknya. Nah, jadi jarak antara ini dengan ini itu sama. Seret gini ya, ketemu. Nah, nanti kalian bisa prediksi di sini ya. Kalian bisa prediksi kalau ada pesawat yang terbang di area ini. Di area ini kira-kira yang dibolehkan izin ini pesawat apa? Lion atau Garuda yang boleh izin di area sini. Lihatnya dari mana? Nanti kalian akan menemukan pola ini Batik, ini Garuda, Garuda, Garuda. Yang Batik kumpulkan Batik, Batik, Garuda kumpulkan sendiri. Nanti nemu pola di sini. Ya, ketemu pola. Nah, yang dicari adalah kurva ini. Ya, kurva ini. Ini kita sebut dengan regresi linear. Oke. Baiklah, sampai sini ada yang mau tanya? Nah, ini yang lewat Malang, barusan lewat di atas kita ya, di utara Malang dikit. Oke. Ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada. Oke. Kita kerjakan sekarang ya, kalian kerjakan sekarang. Jadi kalian buka flight radar, kemudian buat modelnya nanti seperti yang ini ya. Ini saya akan share di grup ya, foto ini biar jadi referensi kalian ya. Oke, itu aja. Saya akan buka classroom untuk pengumpulan tugas. Kita sampai jam
9 ya. Jadi ada waktu yang cukup lah untuk menentukan garis interpolasi. Garis interpolasi itu pokoknya tarik aja pakai penggaris lurus gitu aja, tapi di tengah-tengah. Sebenarnya ada rumusnya, cuma mungkin kalian belum dapat itu ya. Itu di machine learning, itu di mata kuliah machine learning ada. Ya, ada yang ditanyakan? Nanti buat dalam PowerPoint-nya di PDF kan, ya. PowerPoint-nya nggak usah banyak-banyak, 1 slide aja cukup, ya. 1 slide aja cukup, terus PDF kan. Oke, saya akan kirim catatan ini ke grup. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Nggak ada. Oke, kita langsung bekerja ya. Saya akan share ini di grup. Tenggat jamnya terlalu cepat, keringanan. Oke, kita lihat nanti ya. Kalau jam 9 banyak yang belum, kita undur sampai jam 10 ya. Kalau belum, kita undur lagi. Itu ya. Oke, silakan bekerja dari sekarang ya. Diusahakan jam 9 bisa selesai ya. Oke. Silakan bekerja, kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.